Oke, wow, alhamdulillah suasana di Hall SD Islam Tugasku hari ini sepertinya sudah cukup ramai. Sebelum kita memulai acara, ada yang ingin saya sampaikan. Nanti bilang cakep ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Oke. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa. Cakepnya mana? Untuk acara yang istimewa. Wow, nah tapi sebelum kita mulai acara yang istimewa ini, akan ada persembahan 2 lagu dari tim Surjan ya. Mohon ayah dan bunda, hadirin sekalian kita dengarkan penampilan dari Surjan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Iya, alhamdulillah ini semangat semua ibu-ibu ya. Nih tadi kita ngomong di samping sama panitia, Bang kenapa Ustadz dikeluarin duluan gitu ya. Kenapa Ustadz dikeluarin duluan? Karena sinarnya udah terang beliau, kita di sini jadi gak kelihatan ini. Kalah terang. Ini kalau emak aneh ngikut minta ajak foto maksud mula nih. Baik, perkenalkan kami dari Surjan. Kami dari Depok. Dari Depok. Ya. Senang sekali bisa hadir di sekolah Islam apa namanya? Tugasku. Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada HI yang sudah memfasilitasi kami untuk hadir di sini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan hiburan yang bermakna buat yang hadir di sini. Baik, biar tambah berkah, Surjan punya lagu sholawat. Ya, jadi nanti bisa ibu-ibu jamaah gitu ya. Ini kalau biasa oleh ibu pengajian jamaah gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat di YouTube-nya Surjan ya. Bisa tambah-tambah lah lumayan like and subscribe-nya. Baik, satu lagu sholawat. Assalamualaikum untuk kita semuanya. Nasyid yang kami buat sendiri, ditulis syairnya oleh Ustadz Yusuf, diaransemen sama Mas Andre. Ikutin semua bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Mungkin sering salawatnya insya Allah tercapai cita-cita jadi orang tua hebat. Betul, amin. Membentuk generasi tangguh. Assalamu alaika ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini. Assalamu alaika ya Habiballah, marhaban Jaddal Husaini. Bulan Rabiul Awal bermula cahaya dunia. Seorang nabi dengan nasab yang mulia. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, hidup besar dengan kakek dan pamannya. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, hidup
besar dengan kakek dan pamannya. Jujur jadi sikap dalam hidupnya. Dalam hidupnya Mulia akhlaknya tiada habis masanya. Sabar menghiasi jiwanya. jiwanya. Hingga semua manusia memujinya. Bisa syairnya gampang kok. Assalamu alaika ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini. Assalamu alaika ya Habiballah, marhaban jaddal Husaini. Dengan Bunda Khadijah lahir keturunan mulia. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Abdullah. Dua putra lelaki diwafatkan sebelum dewasa. Demi terjaga risalah Rasul yang mulia, kita ingat karena kita cinta. Usaha menjaga dan beramal. Walaupun tak pernah bertatap muka, hanya cinta mengharap syafaatnya. Seperti yang telah diajarkan, bersolawat selalu diamalkan. Assalamu alaika ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini. Assalamu alaika ya Habiballah, marhaban jaddal Husaini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita awal selawat dulu ya Bang ya. Iya. Jadi biar tambah suasananya sejuk, Lebih hikmat. nyaman. Nanti kalau mau gernya ada ustadz kita. Ya, Insya Allah. Iya. Ya. Untuk lagu yang kedua, Lagu apalagi yang mau kita kedua, bawakan? Kita salawat lagi ya. Selawat lagi. Salawat lagi. Nanti Biar setelah nambah itu cinta baru. sama Rasul. Iya, betul. Sama-sama kayaknya ini udah hafal semua. Harusnya sih ya. Ya, Bu. 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 Ya Allah. Bu, saya mah suka hadapin ibu-ibu majelis taklim jadi suka. Iya, makanya manggil ibu-ibu, bapak-bapak mah biarin begitu. Ya, Al-Hijrah tuh hafal, Al-Hijrah tuh. Hafal. Ayo Bu, kayaknya kita sama-sama ya, Al-Hijrah tuh ya. Baik. Iya. Bismillah.
Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Ayo Ibu, sama-sama ya. Biar semangat. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Ayo Bu, apa enggak? Al-hijratu rillatu hadina Mana suaranya nih? Islam lana dina. Al-hijratu rillatu hadina amal al-islam lana dina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Rahala as-siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Rahala as-siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu. Malan dunya bil anwari, malan dunya bil anwari. Sosok yang sangat sempurna dijadikan contoh sebagai orang tua ya. Hijrah ya, hijrah. Tentang Rasulullah. Khair. Allahu takaffala yahmihi wa aliyun asbaha yafdihi. Allahu takaffala yahmihi wa aliyun asbaha yafdihi. Wa bisirril qawmil ashrari, wa bisirril qawmil ashrari. Bintu siddiqi tuwafihi, bintu siddiqi tuwafihi. Al-hijratu rihlatu hadina amal al-islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina amal al-islam lana dina. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Baik, terima kasih. Nanti kita bertemu Kita kembali sambung lagi ya setelah yang guru satu. kita Ustaz. Guru kita ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari Surjan. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita telah sampai pada acara berikutnya. Di acara istimewa itu yaitu Grand Parenting, menjadi orang tua hebat yang membentuk generasi tangguh. Ini adalah salah satu rangkaian acara dari Telafest Tugasku Elementary Festival yang telah berlangsung dari minggu kemarin. Jadi ada sunatan massal, kemudian ada lomba-lomba antar sekolah dengan peserta lebih dari 1.000 orang.
Dan tadi baru saja selesai acara untuk penganugerahan pemenang-pemenangnya di hari ini. Dan sekarang dilanjutkan dengan grand parenting. Dan semua acara ini bisa berlangsung alhamdulillah adalah kerjasama antara SD Islam Tugasku, POMG SD Islam Tugasku, dan juga Human Initiative. Tidak lupa didukung juga oleh Maybank Syariah, BCA, Parker Russell, Audit Tax Advisory, Ade Ikhwan and Tim, PT PII, Penjaminan dan Infrastruktur, serta Rajak Hospital. Alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Novita, Kepala Sekolah SD Islam Tugasku yang telah datang hari ini. Kemudian kepada POMG dari TK Islam Tugasku dan SMP Islam Tugasku. Kemudian dari POMG SD Islam Tugasku, Ibu Miranda beserta jajaran POMG. Dan ada salam juga dari Ketua Direktur Pendidikan Sekolah Islam Tugasku, Bapak Agus Listiono. Tapi beliau hari ini berhalang hadir. Serta Ketua Yayasan Sekolah Islam Tugasku, Ibu Almitra Abidin. Baik, berikutnya sebelum kita melanjutkan acara bersama Ustadz yang telah kita nanti-nanti ya dari tadi, yang sudah ada sebetulnya di sebelah kanan kita. Kita akan dengarkan dulu lantunan ayat suci Quran dari Bapak Ustadz Taufik dan Ibu Ustazah Siti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصى
وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Maha benar Allah, Zat yang Maha Agung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami sampaikan kepada hadirin semua, acara ini Grand Parenting menjadi orang tua hebat yang membentuk generasi tangguh adalah hasil kerjasama dari SD Islam Tugasku, POMG SD Islam Tugasku, dan Human Initiative, serta Maybank Syariah, BCA, Parker Russell Audit Tax and Advisory, PT PII Penjaminan dan Infrastruktur, serta Rajak Hospital. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yani, Kepala Sekolah TK Islam Tugasku, dan Bapak Ade dari Human Initiative bersama tim. Kami juga menyampaikan bahwa selama hampir 2 minggu di Sekolah Dasar Islam Tugasku juga mengadakan pengumpulan dana dari donatur, yaitu orang tua siswa dan juga para siswa yang alhamdulillah telah mengumpulkan
kurang lebih Rp65.764.800. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi keberkahan bagi keluarga besar Sekolah Islam Tugasku. Amin. Ya, berikutnya kita akan menuju acara inti, ya, yaitu kita sambut langsung saja mungkin ya. Kepada Ustadz Maulana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat, padat, jelas aja. Setuju? Silakan buka catatannya. Jangan direkam. Kalau direkam berpotensi dihapus. Kalau memorinya penuh, saya yang dihapus. Tulis. Pas ibu mau foto-foto, memori penuh, dia cari. Video yang terpanjang, Ustaz Maulana, hapus. Tulis. Judul kita hari ini, Masya Allah, bagus. Menjadi orang tua hebat. Kalau menjadi orang tua yang hebat, berarti bisa membentuk generasi tangguh. Tulis. Anak dibentuk oleh 4. Tulis. Ibu susah membentuk anak jadi tangguh kalau sendiri. Anak itu dibentuk oleh 4. Saya tadi duduk sini bisa lihat jam. Pas di sini nggak bisa lihat, mana jamnya? Oh di sini ya? Kehalangan. Mana dia? Oh ya. Karena saya takut. Kalau saya ceramah biasa bablas. Mohon maaf, saya masih ada acara di Cikarang. Ada janji habis maghrib untuk persiapan haji. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Anak dibentuk oleh 4. 1, ayah. Ayah. Apa artinya ayah? Ayah adalah bapak. Ayah adalah penanggung jawab. Ayah adalah, kalau ayah di sekolah ini siapa? Kepala sekolah. Penanggung jawab. Walaupun ibu, tapi berposisi sebagai ayahnya di sini. Sebagai penanggung jawab. Ayah adalah penanggung jawab. Udah Bu? Udah? Beritahu ayah. Anak mau jadi tangguh, jadi hebat. Tanpa ayah susah. Nabi meninggal ayahnya, tapi ada sosok ayah. Siapa itu? Abdul Muthalib. Pemuka Quraisy, pemegang kunci Ka'bah yang duduk di tempat mulia. Sampai Nabi yang bisa duduk di tempat duduknya, Abdul Muthalib. Coba. Kemudian yang paling ulet, pamannya, Abu Thalib. Nabi tinggal di sana. Jadi sosok ayah itu tidak bisa tergantikan. Tapi ada yang bisa melaksanakannya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Oke? Jadi anak dibentuk oleh berapa Bu? 1. Apa artinya ayah? Bertanggung jawab atas 3. Tulis. Nanti kasih lihat suami. 1. Bertanggung jawab atas nafkah. Atas, apa artinya nafkah? Kebutuhan. Kebutuhan anak, kebutuhan keluarga.
Tapi ukurannya tidak sama ya, beda-beda satu rumah. Karena sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. 2. Ingat ayat itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, penanggung jawab. Maaf Bu, kalau saya ceramah jalan-jalan supaya ibu tidak ngantuk. Jadi matanya begini. Kalau begini menetap. 2. Tugas ayah adalah melindungi ku ampusakum wa ahlikum nar. Melindungi. Tuh 2, 3. Melindungi. 3. Tugas saya mendidik. Mendidik. Itulah 3 tugas saya. Nggak so jauh-jauh, itu aja 3. Cukup sudah itu. Oke? Oke. Yang hadir ini banyak ibu-ibu. Bapaknya banyak juga sih. Jamaah. Tadi ayat yang dibawakan Masya Allah Tabarakallah. Sepertinya kita harus mendalami 3 tugas itu. Apa tadi? Bagaimana anak mengenal Tuhan. Bagaimana anak berbakti. Dan bagaimana anak pintar berterima kasih, bersyukur. Itu bagus. Jamaah. Lanjut. Yang kedua. Makanya jangan direkam, ditulis. Direkam sih. Orang 2 dia udah 3. Sekarang 2. Yang membentuk anak yang kedua adalah ibu. Nah, sekarang ada yang tahu nggak arti ibu? Ibu mengandung, ibu adalah emak, ibu adalah melahirkan. Ayo. Ibu artinya pemberi kasih sayang. Seandainya ada hadiah, saya kasih hadiah. Pemberi kasih. Ibu artinya pemberi kasih sayang. Ibu adalah pemberi kasih sayang. Catat Bu. Catat. Ibu silakan sibuk. Ibu silakan kerja. Ibu silakan arisan. Ibu silakan pergi jajan atau shopping atau holiday atau apapun terserah apa. Terserah. Tapi ibu harus ada di sisi anak di 5 waktu. Tulis. 1. Saat anak sakit. Ibu berkasih sayang dibutuhkan dalam 5 perkara. 1, ketika anak sakit, ibu harus ada di sisi anak. Sekalipun sibuk, pada saat anak sakit pulang, izin. Karena obatnya anak adalah ibu. Karena ada kasih sayang. Kalau anak sakit, ada ibu, setengah dari sakitnya hilang. Karena ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Jamaah. Apalagi nenek. Dosisnya lebih tinggi. Jarang kita temukan cucu sakit di tangan nenek. Karena kapan cucunya sakit, nenek bilang mau pinter. Kalau sakit cucunya, dia bilang apa? Mau tumbuh giginya. Padahal cucunya sudah SMA. Gigi apa lagi mau tumbuh? Tidak panik dia. Ngambilin obatnya cuma 1, bawang merah. Itulah nenek. Alhamdulillah. Karena nenek, ibunya nenek. Ibunya ibu.
Pengalamannya luar biasa. Nanti kita bahas. Kan ini belum mulai ceramahnya. Pokoknya ini saya dikasih durasi sampai 5:30. Anda puas, saya lemas. Yang pertama, ketika anak. 2, ketika anak sedih. Makanya ilmu dimasukkan ke anak, informasi dimasukkan ke anak di 3 waktu. Tulis. Jadi ketika anak sedih, enak itu. Mohon maaf, sayalah orang tua yang membesarkan anak sendiri tanpa istri. Karena istri saya meninggal. Dan ketahuilah, alhamdulillah, saya heran juga. Saya banyak-banyak diundang parenting-parenting. Alhamdulillah. 4 anak saya tidak pernah saya marahin, tidak pernah saya pukul. Nilainya tetap bagus. Nggak pernah marah. Almarhumah istri saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Tidak pernah marah sama istri. Istri tidak pernah marah sama saya. Mau tahu rahasianya? Tidak pernah bertengkar? Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Tapi kan saya Senin sampai Kamis di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu di Makassar. Kamis udah balik ke Makassar. Jadi 3 hari. Sama. Ahad udah balik lagi. Jamaah. Nggak pernah marah saya. Nggak, tinggal sama-sama. Kamis, Jumat, Sabtu. Karena istri saya juga guru. Saya juga guru. Sudah terlanjur ada di TV, ya gimana ya. Jamaah, mau tahu kenapa saya tidak pernah marah sama istri? Mau tahu? Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, barang siapa istri, istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Makanya saya tidak mau marah sama istri. Nanti dia dilaknat. Masa saya tinggal sama orang yang dilaknat? Saya tidak pernah mau marah. Kata istri saya, marahi saya, Kak, marahin. Nggak mau. Kalau saya ke Makassar tiba-tiba nasinya keras. Maaf Kak, nasinya keras. Nggak apa-apa, kan dari beras. Maaf Kak, nasinya lembek. Kan dikasih air. Maaf Kak, nasinya angus. Kan dari api tadi. Tiba-tiba saya datang. Maaf Kak, saya tidak masak. Bagus, kita makan di luar yuk. Mau tahu kenapa istri saya tidak pernah marah sama saya? Mau tahu? Tidak pernah istri saya marah sama saya. Rahasianya semua harta dan uang milik istri. Tidak pernah marah dia. Kak, kenapa rumah atas nama saya? Tanah atas nama saya. Semua atas nama saya. Saya bilang, kalau atas nama istri aman. Pasti turun ke anak. Betul tidak? Itulah hebatnya istri.
ini rumahku buat anakku. Ini mobil untuk anakku. Pasti gitu dia. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di Bandung. Kita kembali ya, Bu. Bu, ibu harus ada di 5 waktu. Ketika sakit, ketika sedih. Sedih, Bu, kalau anak sedih dengarkan curhatnya. Kenapa ada anak kena pelecehan? Ada anak kena bullying. Kena anak, penyalahgunaan obat terlarang. Karena tidak ada tempat untuk curhat. Kenapa surah Yusuf sebagai surah parenting? Karena Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Sosok anak yang cerita sama orang tuanya tentang mimpi, itu saking dekat sama orang tua. Pernah dengar gak anak cerita mimpi sama ibu? Gak ada waktu. Itu cuma mimpi. Gak boleh gituin. Dengerin. Kalau dia bercerita dengarkan. Oke? Makanya kalau ibu mau memasukkan informasi kepada anak, ambil 3 waktu. 1, saat makan. Pada saat makan enak itu memasukkan informasi. Jadi gimana? Ingat loh, mau belajar ulangan. Makanya Ramadan itu berkah. Karena otomatis kita makan bareng sama anak kan. Sahur dan berbuka. Itu berkahnya itu. Mau tidak mau kita buka puasa bersama anak. Makan bersama anak 2 kali. Sahur dan buka. Mungkin 3 kali makan kita. Kan kalau Ramadan kan 3 kali makan. Sahur, buka sama SSB. Tahu nggak SSB? Sisa-sisa buka. Sebulan tarwi. Pasti makan lagi tuh. Lanjut. 2. Ibu boleh memasukkan informasi itu di saat di tempat tidur. Menidurkan anak. Ini yang hilang ini. Dongeng orang tua terhadap anak menjelang tidur. Cerita sebelum tidur. Itu enak itu. Saya, alhamdulillah, bikin materi di kamar anak sambil ngobrol. Materi syuting buat subuh. Ya, baru tinggalkan anak. Selalu masuk di kamar anak. Mohon maaf, enak di situ. Tiba-tiba dia minta sesuatu, enak kita. Dia menginginkan sesuatu, kita tahu apa yang dia inginkan. Ada masalahnya kita tahu. Oke? Nggak usah kepo. Mau tidak mau kita bisa dapat. Ingat ya nak, tanggal ini kita akan berangkat ya. Ingat ya, ulangan kapan? Jadi enak. Kayak diskusi. 3. Pak, pada waktu tidur enak banget. Coba kalau anak tidur. Coba, temani ngobrol. Mama, kamu sayang mama kan? Coba aja. Praktekkan sebentar. Pada saat dia tidur, temani ngobrol. Kamu sayang apa kan? Gitu. Enak itu. Karena telinga itu tidak pernah tidur. Kayaknya acara ini mau selesai. Udah diangkut-angkut itu. Oh beda. Masa kita ceramah diangkut-angkut alatnya? Jamaah. Telinga itu memiliki 3 keistimewaan. 1. Telingalah yang pertama berfungsi. Makanya dalam kandungan bisa ditemani ngobrol anak. Anak lahir langsung diazani. Kedua, telingalah yang terakhir wafat. Sudah wafat semua, telinga belum. La ilaha illallah. Dituntun kan? Ya. 3, telingalah yang tidak pernah istirahat. Dia tetap terjaga walaupun kita tidur. Makanya yang membangunkan kita tidur jangan alarm.
Informasi dimasukkan pada saat apa? Makan. Makan. Makanya paling bagus itu kalau mau memasukkan masukan, ajak traktir orang. Pertemuan di restoran yuk. Selesai itu budget. Meeting di mana? Di restoran. Meeting di mana? Pasti enak itu. Oke? 3. Paling bagus memasukkan informasi di saat perjalanan. Di jalan. Makanya ibu yang antar anak ke sekolah itu bagus. Bagus antar anak ke sekolah sambil di jalan. Apalagi macet. Wah, lebih lama. Informasi antar jemput anak itu enak. Oke? Atau liburan sama-sama. Di jalan kita ngobrol. Jadi gimana sekolahnya? Gimana? Mau sekolah di mana nanti? Mau lanjut di mana? Kan gitu. Ngobrol paling enak itu pada saat di jalan. Saya paling aktif menelpon itu pada saat di jalan. Enak. Nelpon kiri kanan. Jadi gimana? Enak memasukkan informasi. Oke, kita lanjut. Ibu harus ada di sisi anak ketika sakit. Ibu harus ada di sisi anak ketika sedih. Ibu harus ada di sisi anak ketika berprestasi. Anak tampil di panggung, hadir. Nonton. Anakku tampil. Datang. Anakku main drama. Anaknya penamatan, mamanya seragam. Anaknya tampil drama, emaknya yang ke salon. Anak saya mau tampil, main drama. Sebagai apa? Sebagai pohon. Nggak apa-apa. Yang penting tampil. Bener kan Bu? Kalau perlu anak habis tampil turun dari penampilannya, ibu yang kasih hadiah anak. Anak tampil baca puisi ada emaknya. Di masjid saya, di Makassar, ya karena saya ketua yayasan di sana, saya selalu tampilkan, saya perintahkan setiap malam tampilkan anak-anak di masjid. Sebelum penceramah tarwih, ngapain sih Ustadz? Tampilkan aja. Malam pertama anak ini, anak remajanya bergantian jadi protokol. MC di acara. Mau tahu? Masjid ramai terus tiap malam sampai akhir Ramadan. Kenapa? Anaknya tampil, neneknya datang nonton. Cucunya datang semua nonton. Itu teknik supaya masjid makmur. Betul. Yang keempat, ibu harus hadir di sisi anak ketika anak itu liburan. 1, 2, 3. Bagaimanapun bagusnya bapak, tetap ibu lebih unggul dalam hal liburan. Ma, baju saya basah. Maknya bilang, ada cadangan. Ada backupnya. Coba bapak. Pak, bajuku basah. Apa jawab bapak? Pakai aja dulu nanti kering. Iya. Ma, lapar. Di tasnya ibu pasti ada permen. Biskuit, roti, susu, lengkap itu. Coba bapak, Pak lapar, tidur aja dulu nanti rest area kita makan. Sampai di rest area tidur bablas ke Bandung. Sampai di Bandung masuk angin anaknya. Maus, pasti ibu bawa minum terus. Itu ibu pasti bawa minum. Sampai masuk restoran bawa minum sendiri.
Karena restoran harganya 15.000. Jamaah, coba ayah. Jangan minum-minum, nanti pipis-pipis di jalan. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Insya Allah budget liburan agak mengecil pengeluaran kalau ibu. Karena irit. Tapi belanjaannya membengkak. Lanjut. 5. Coba ulang. 1. Sakit. 2. Sedih. 3. Berprestasi. 4. 1 lagi. Harus ada di sisi anak ketika kejadian itu sekali seumur hidup. Terserah menikah. Sunat. Itu sunat cuma sekali seumur hidup. Ulang tahun. Itu sekali seumur hidup. Iyalah. Ulang tahun 7 tahun. Tahun depan 8. Berarti cuma sekali seumur hidup. Udahlah nak. Mohon maaf, mungkin saya pencet. Gak usah panik. Gak usah panik, aman-aman. Mohon maaf jamaah. Kita mulai ya. Baru mulai. Yang ketiga, yang membentuk anak adalah lingkungan. Lingkungan. Kalau ayah, penanggung jawab. Iya. Ini aja. Tadi memang saya sudah diberitahu pakai yang hitam Ustadz. Kenapa saya dikasih mic-nya Syahrini? Eho-nya ditutup ya. Eho-nya ditutup. Soalnya saya tidak nyanyi. Lanjut. Yang ketiga. Kalau yang pertama tadi ayah sebagai ibu. 3. Lingkungan yang mewarnai. Dengan siapa dia bergaul. Hati-hati dengan siapa anak kita bergaul. Maka carilah lingkungan. Carilah rumah yang baik. Tahu nggak? Saya tanya, Nabi dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Tuh 2, 3. Di kota Mekah. Tapi ketahuilah, Nabi tidak dididik di kota Mekah. Di mana? Dibawa oleh Alimatus Sa'diyah di kampung. Berarti didikan kampung jauh lebih baik daripada didikan kota. Waktu Nabi bayi diambil oleh Alimah, dibawa kemana? Ke kampung Bani Sa'adah. Bukan di kota. Karena di kampung itu bahasanya halus. Santun. Coba di kampung. Kota, minggir. Betul tidak? Jamaah. 4. Oh, enggak bisa keluar dari sini ya? Harus di sini. Boleh ke sana. Kalau ke tangga, ke atas. Iya, supaya ada kerjaannya dia. Kalau saya ceramah di sini, dia tinggalkan pergi makan bakso. Tapi karena saya jalan-jalan, dia harus ikutin.
Lanjut. Yang keempat. Bu, udah paham sampai sini? Jangan cari tempat. Mentang-mentang itu murah. Ada rumah murah. Iya, daerah begal. Bahaya. Jangan-jangan nanti anak kita jadi begitu. Cari lingkungan yang bagus. Kenapa apartemen mahal? Karena keamanan. Kenapa perumahan mahal? Karena pakai security. Betul tidak? Itu mahal. 4. Bacaan yang mengisi. Makanya carikan sekolah yang terbaik buat anak kita. Masukkan di SD Islam Tugasku. Yang membentuk anak yang keempat adalah bacaan yang mengisi. Apa yang mengisi anak kita? Sekolah. Makanya carikan sekolah anak kita sekolah yang terbaik. Di mana? SD Islam Tugasku. Itu bacaan. Bisa jadi anak ibu lebih pintar daripada ibu. Didiklah anakmu kata Nabi sesuai zamannya. Karena dia hidup di zamannya. Jangan didik anakmu sesuai zamanmu. Dulu kita jalan kaki ke sekolah. Siapa juga mau jalan kaki sekarang? Jangan. Bu, didik anak kita ya. Tulis. Tulis. Ajarkan 7 ilmu. Ajarkan 7 ilmu. Tunggu dulu. Bu. Kasihan itu di Palestina. Di Gaza. Untuk tahun ajaran ini ditutup. Karena anak-anaknya habis. Jadi anak yang mau masuk tahun ajaran ini habis. Bu. Sudah 14.000 yang meninggal di sana. Masa kita tidak punya perasaan? Bu, sekarang ambil uang terbaik ibu di tasnya. Sekarang niatkan sedekah untuk pahalanya, sedekah untuk Palestina, pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal. Cepat. Jadi bukan lagi buat kita. Buat siapa? Orang tua kita yang sudah meninggal. Ayo sekarang ambil. Ambil. Bu. Hah? Oh transfer ya. Tapi jangan. Aku mau bukti. Boleh juga transfer. Coba angkat tangannya semua. Yang ada uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Angkat tangannya. Niatkan untuk sedekah jariah buat orang tua. Yang sudah meninggal. Jangan dulu dimasukin. Baca doa dulu, ya Allah. Kerajinan. Kalau ibu yang sudah memasukkan, silakan angkat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah yang pahalanya untuk sebut namanya, orang tuanya. Ibu jadi seperti ini dari orang tua. Niatkan. Supaya orang tua juga dapat pahala. Ya silakan. Masih? Bagus ini ya. Transparan celengannya. Jadi bikin malu. Dia sembunyiin. Tapi masuk pas 5.000. Bu, sedekah itu 5 syaratnya. 1, ikhlas. 2, yang terbaik. Ibu mau masuk surga. Tapi 5.000.
Bercanda ya Allah. Bercanda. Udah ya. Tadi mau minta waktu untuk penggalangan untuk Palestina, saya bilang enggak usah. Nanti saya ajak di sela-sela ceramah saya. Kayaknya lebih banyak daripada Anda yang cari. Enggak juga sih. Tapi kan kita berniat, ya betul tidak? Bu, kita mulai ceramahnya ya. Ada 7 ilmu. Tulis. Tulis. Nabi melewati 7 lapis langit. Itu pertanda ada 7 ilmu. Supaya anak kita tangguh, hebat. 1, Nabi Adam. Tulis dulu nabi-nabinya. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kita mulai ya. Bu. Langit pertama. Ilmu apa? Nabi Adam itu nenek moyang kita kan? Berarti ilmu nenek. Dalam kurung akhlak. Budi pekerti. Tulis bu. Itu didapat dari nenek. Cucu yang tinggal sama nenek pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Kalau kita orang tua suruh sholat. Tapi nenek bukan hanya suruh sholat. Ngambilin sejadahnya. Ngantar cucunya pergi ke tempat wudu. Itulah nenek. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Kita larang makan es krim, neneknya yang beliin. Betul? Yang kedua. Ilmu Nabi Nuh. Ilmu keterampilan. Anak harus punya skill, punya eskul. Jangan cuma pelajaran pokok yang di kelas. Harus ada ekstrakurikuler. Oke? Ibu, angkat tangan. Anaknya yang eskul. Eskul. Dukung eskul. Eskul seni. Eskul agama. Eskul olahraga. Pokoknya sekolah pelajaran tambahan itu bagus. Oke? Oke? Jadi sampai di rumah ibu terima anak yang sudah lelah. Udah capek di sekolah. Anak itu kan kelebihan tenaga. Kasih banyak kegiatan. Sama remaja. Remaja itu harus banyak kegiatan. Eskul, les dan sebagainya. Bimbel. Supaya sampai di rumah tidak ada pemikiran. Prinsip hidup ini tidak ada anak nakal. Yang ada karena kurang perhatian. Pernah lihat anak manja? Turun. Karena dia cari perhatian. Kenapa dia bersin? Terlalu dekat dengan kipas angin. Jamaah. Lanjut. Jadi ilmu eskul ya. Seni. Ilmu apapun keterampilan. Tambahan. Oke? Ilmu Nabi Nuh. Bikin perahu. Weh. Luar biasa. Nabi yang bikin perahu. Yang ketiga. Ilmu Nabi Yusuf. Ilmu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo. Bukan. Ayo.
Tahu nggak? Ilmu Nabi Yusuf ilmu keuangan. Bendaharawan Mesir. Jadi ajarkan anak pegang uang. Ngelola uang, nabung. Oke? Nabi Yusuf itu ekonomi. Perhitungan. Sampai Mesir 7 tahun musim paceklik satu dunia, Mesir tidak kena. Makanya saudara-saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Minta pertolongan. Pada saat itu Nabi Yusuf yang sudah dibuang sama saudara-saudaranya sudah jadi bendahara Mesir. Wah, itulah kisahnya. Kalau saya ceritakan insya Allah sampai subuh. Jamaah. Lanjut. Ilmu ekonomi. Ajarin anak pegang uang. Ngatur keuangan. Angkat tangan ibu yang kasih anaknya jajan per bulan. Per bulan. Saya per bulan. Dulu per minggu, per Jumat. Jumat. Setelah saya Jumat. Enak ini anak pintar sudah ngatur keuangan. Saya kasih per tanggal 1. Alhamdulillah. Aman hidup saya. Anak saya waktu meninggal ibunya umurnya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekarang anak saya umur 8, 10, 12, 14. Semua pakai jajannya setiap tanggal 1. Mohon maaf. Kalau setiap hari Bu, pusing kita. Ibu tidur siang, es krim. Anak saya mau pergi ke Alfamart, silakan. Mau ke mall, silakan. Pakai uangnya sendiri. Kalau habis, ya saya tidak mau tahu. Tanggal 1 baru dapat. Dia ngerti, dia atur uangnya. Dia pasti perhitungan. Oke? Jamaah. Apalagi kita pergi ke Alfamart, Indomart. Di samping kasir ada yang bulat-bulat. Harganya 16.000. Diambil 3. Mana permennya, coklatnya cuma seemprit. Mainannya kecil. Udah dibuka langsung buang. Nggak usah sebut namanya ya. Kalau itu Kinder Joy. Betul tidak Bu? Anak kan tidak boleh dilarang. Pasti mau. Kan penasaran mereka. Anak tidak boleh dimarahin. Saya sampaikan ini. Anak tidak boleh dimarahin, anak tidak boleh dipukul. Kapan anak dimarahi? Rusak otaknya. Dari mana? Anak tidak boleh dipukul. Yang sakit hatinya. Alhamdulillah, saya tidak pernah marah sama anak. Tahu nggak anak saya? Yang pertama datang kepada saya, Abah, saya mau ngaji 1 hari 5 juz. Alhamdulillah, tiap Jumat atam. Yang satu minta, Abah, saya 1 hari 1 juz. Tiap bulan hatam. Yang ketiga, 1 hari 3 lembar. Nah, alhamdulillah. Per 3 bulan, per 4 bulan hatam. Yang satu hari 1 lembar. Ya, hitung sendiri. Berapa lama baru hatam. Tahu nggak kenapa mereka rajin? Karena 1 juz 50.000. Jadi kalau hatam 1,5 juta, tambah bonus hatam 1 juta, berarti 2,5 juta. Tiap Jumat. Maka di kamar tidak boleh tidak ada uang. Takut tiba-tiba Abah saya hatam. Dan dia harus
uang cash. Kan tidak boleh menjanjikan anak tanpa hadiah. Tidak boleh. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. 1. Nabi Adam, ilmu akhlak nenek. 2. Nabi Nuh, keterampilan. 3. Yusuf, keuangan ekonomi. Ajarin itu. 4. Nabi Isa, ilmu kebersihan kesehatan. Jadi mandi, makan, bersih. Sehat, ilmu kesehatan. Saking enaknya ceramah saya sudah tidur 1. Mana bisa? Jamaah, ajarin anaknya bersih-bersih. Dah? Lanjut. Langit ke-5. Ilmu Nabi. Kalau anak memiliki ilmu Nabi Sulaiman, kaya. Ilmu apa? Ada yang tahu? Ilmu apa Nabi Sulaiman? Bukan nabung. Nabung itu Nabi Yusuf. Bukan. Mau tahu? Ilmu bahasa. Bahasa. Nabi Sulaiman tahu semua bahasa manusia. Jangankan bahasa manusia, bahasa jin pun tahu. Kita kira itu bahasa manusia banyak itu. Indonesia saja berapa? Sampai 600 bahasa. Bahasa Jawa saja ada berapa? Bahasa Bugis saja itu banyak, Bu. Bugis Enrekang, Bugis Bone, Bugis Maros. Banyak Bugis. Makassar Jeneponto. Makassar Torad, apalagi Takalar. Beda-beda bahasanya. Bu. Ajarin bahasa. Bahkan bahasa binatang tahu Nabi Sulaiman. Suara apa itu? Mohon maaf, itu suara saya. Kambing. Beda. Anak kambing. Lagi hamil. Udah potong. Anjing. Ada orang. Ada hantu. Ketakutan dia. Lagi kejepit. Atau lagi kelaparan. Saya bilang, ada makanan di rumah, kasih tuh anjingnya. Tetangga lagi kelaparan. Kenapa Ustaz tahu? Suaranya. Bu, lanjut. Bahasa, ajarkan 5 bahasa anak. Makanya kalau ibu menyekolahkan anaknya di SD Islam Tugasku, ibu aman. Tepuk tangan dong. Ajarkan 5 bahasa sama anak. 1. Bahasa ibu. Tulis. Ajarkan 5 bahasa sama anak. Bahasa ibu. Tahu nggak bahasa ibu? Bahasa daerah. Harus tahu bahasa daerah anaknya. Nanti pulang kampung, dia omongin sama tetangga. Dia tinggal nganga. Padahal lagi diomongin. Ajarin. 2. Bahasa ayah. Bahasa nasional. Apa itu bahasa nasional? Bahasa nasional.
Indonesia. Bagaimana ngajarin anak bahasa Indonesia yang baik dan benar? Suruh baca buku. Baca buku. Membaca buku itu, nak, Atamin ini buku. Baca buku, itu pasti bagus bahasanya. Karena buku itu diedit melalui proses editing. Bukan bahasa sosmed. Lu gue. Bahaya. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Inggris. Kemarin saya bawa anak saya haji, alhamdulillah. Kaget orang, Ustadz, anaknya jalan-jalan di bandara, pergi jajan, enggak apa-apa. Kan dia tahu bahasa Inggris. Di Mekah, dia pergi sendiri. Abah lapar, pergi belanja. Ini uang, pergi. Kan ada uangmu kan? Uang bulananmu, iya. Saya tukarkan jadi real. Silakan. Bahasa Inggris. 3, 4. Bahasa Arab. Bahasa agama namanya. Bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa agama. 4. Nih, jari manis. Jari ibu, jari telunjuk, jari tengah. Jari manis, bahasa agama. Oke? Satu lagi. Nih, bahasa tambahan. Bahasa ekonomi. Apa aja? Mungkin bahasa Mandarin. Dia tahu bahasa Cina. Suruh pergi beli di toko Cina. Murah harganya. Langsung diskon. Pergi ke Korea. Tahu bahasa Korea. Atau ke Perancis. Ini bahasa tambahan. Ya. Yang jelas 5 bahasa kuasai. Kalau cuma 1 bahasa, cuma 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa, 5 bahasa, 10 bahasa. Makin banyak. Semakin banyak bahasa, semakin kaya. Oke? Kursus bahasa ini, kursus bahasa ini. Kasih kursus anaknya. Tapi kalau sudah masuk sekolah SD Islam, tugasku itu mah aman ya. Saya lihat sekolahnya pasti bagus ini. Saya tadi dimasukkan di ruangan freezer. Dingin banget. Itu bakso baru masuk langsung dingin. Baru kali ini seumur hidupku ada WC, ada AC-nya. Di sini doang. Saya sudah keliling seluruh dunia. Baru kali ini ada WC, ada AC-nya. Bisa dimulai ceramahnya? Lanjut. Yang kasihan yang antar saya pulang. Sepuluh menit lagi. Soalnya aku ada janjian habis maghrib sama habis sisa. Ibu, karena saya itu orangnya disiplin. Sudah 35 tahun ceramah tidak pernah telat. Makanya saya duluan datang daripada ibu-ibu. Iya, setiap jam 3 saya masuk kantor jam 3, Bu. Tiap jam 3 saya ke kantor, ke Trans. Jam 3 subuh. Kan live-nya jam 5, 2 jam sebelumnya harus berangkat. Iya, udah 13 tahun, Bu, di Islam itu indah. Trans TV tidak mau meninggalkan saya. Saya dikontrak sampai 30 tahun. Umur saya sudah 50.
kontrak masih ada 17 tahun. Berarti nanti selesai kontrak saya umur 70. Ya maaf. Alhamdulillah. Nah apa bagus kan? Panjang umur. Alhamdulillah. Padahal sudah banyak ustaz berdatangan di Islam Tindak. Nah, saya senang. Supaya saya bisa berangkat umroh. Tapi tetap nggak boleh. Kita mulai ceramahnya ya. Yang ke 6. Ilmu Nabi Musa. Itulah ilmu kepemimpinan. Ajarkan anak organisasi. Kepanduan. OSIS. Masukkan. Supaya dia bisa tahu bagaimana memimpin. Tanggung jawab. Masukkan anak organisasi ya. Oke? Rois atau apapun namanya. PMR atau apapun namanya. Pramuka, kepanduan. Masukkan. Masuk apa? Ketua kelas boleh. Seksi keamanan. Itu bagus. Ajarkan anak. Berorganisasi. Oke? Itu ilmunya Nabi Musa. Leadership. Kepemimpinan. Yang ketujuh. Ilmu Nabi Ibrahim. Ilmu apa? Ilmu agama. 1, 2, 3. Agama. 1, 2, 3. Agama. 1, 2, 3. Agama. Ajarkan agama. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Enaknya, makanya mohon izin, terima kasihlah sama guru-gurunya anak-anak kita. Tepuk tangan dulu. Ibu masih trauma kan waktu COVID? Ngajarin anak sendiri di rumah? Stres kan? Pakai Zoom? Pakai Zoom, enggak ada anak yang mandi tuh. Betul dia pakai kudung, dibawanya nggak pakai apa-apa. Pakai baju bebas. Gambarnya dimatiin. Iya teacher. Mending bagus, dia pakai laptop, ada handphone nonton YouTube. Gurunya menjelaskan bagaimana orang tua tidak terstres. Coba Bu bayangkan, ibu hanya mendidik satu anak di rumah. Bagaimana dengan guru? Satu kelas berapa orang? 25. Ibu coba mengajar di dalam kelas 25. Ibu stroke di dalam. Itu. Itulah hebatnya guru-guru. Tepuk tangan dulu. Makanya kalau ibu lagi masak di rumah bikin kue, titiplah sama anaknya. Bawakanlah wali kelasnya. Yang kasihan guru agama. Nggak punya kelas. Lebih parah kepala sekolah. Nggak ada muridnya. Yang paling enak guru kelas 6. Penamatan dapat emas. Taulah. Makasih banyak Bu Guru. Engkau telah mendidik anakku sampai lulus. Dia tidak pikirkan guru kelas 1 sampai kelas 5. Tulis. Tulis. Terakhir, lagi 5 menit. Lagi 6 menit. Setengah 6 ini. Coba jadinya gini. Saya paling malas ceramah kalau sudah masuk waktu sholat. Saya berusaha untuk sholat di rumah. Saya lihat ini Jakarta Timur. Saya tinggal di Pondok Gede, berarti dekat. Bu, gini semua. Gini. Yang tidak bisa begini berarti asam urat.
Tulis. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. Tulis. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Tulis. Sudah mau masuk waktu subuh. Al-Fatihah untuk Nabi. Tulis. Sedekah Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. 2. Al-Fatihah buat Muslim dan mukmin. Jadi termasuk yang Palestina juga dapat. Kan Muslim mukmin. Semua Muslim mukmin dapat dari Al-Fatihah kita. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama supaya ilmu berkah. 4. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Jangan lupakan orang tua kita. Ini amalan singkat. 10 kali Al-Fatihah sebelum subuh. Supaya enak hidup kita. Bu, Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Al-Fatihah buat Muslim mumin. Insya Allah urusan kita lancar besok. Yang punya jualan insya Allah habis yang laku. Iyalah. Habislah yang laku. 3. Guru dan ulama. Supaya berkah ilmunya. 4. Orang tua dan leluhur. Bukan orang tua saja, tapi leluhur sekaligus. Kita bisa seperti ini gara-gara orang tua kita. Ada orang kaya karena orang tuanya kaya. Kaya 7 turunan. Tapi ada orang kaya 7 turunan tetap miskin. Karena dia keturunan ke-8. 5. Al-Fatihah buat para pemimpin. Kesalahan kita ini jarang mendoakan pimpinan. Suka mengeritik saja, protes. Apa salahnya doakan pimpinan? Saya mau tanya, kapan ibu doakan pimpinan? Nggak usah jauh-jauh. Kapan ibu doakan Pak RT? Nggak pernah kan? Pas Pak RT sakit. Sedih banget itu Pak RT. Yang ke-6. Al-Fatihah buat anak keturunan. Al-Fatihah buat anak keturunan. Nah ini. Kita jarang mendoakan anak. Doakan anak keturunan. Oke? Bukan anak cucu ya. Anak keturunan. Ke bawah. Bisa jadi doa kita, cucu kita yang rasakan. Kita yang berdoa, anak cucu. Coba Indonesia. Cuk Nyadin, semua berjuang. Yang menikmati kita ini. 7. Al-Fatihah buat orang yang mencintai kita. Tanpa ibu sadari, ibu tidur, ada yang mendoakan kita. Tadi donasinya itu dikirim ke Palestina. Kita tidur, didoakan sama orang Palestina. Iya, nggak usah jauh-jauh. Bisa jadi ibu didoakan sama tukang parkir. Orang kasih 1.000, kita kasih 5.000, 10.000. Dari jauh mobil kita datang. 8. Al-Fatihah untuk orang yang kita cintai. Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. Ibu, siapa yang kita cintai? Mau tahu? Suami, istri, saudara, sahabat, bestie. Yang kita cintai. 9. Al-Fatihah untuk yang nitip doa. Kita ini terlalu banyak utang. Utang doa. Waktu COVID di grup
doakan aku ya. Kita jawab, iya saya doakan. Nggak didoakan itu, cuma diketik doang. Kalaupun ngirim doa, itu doa copy paste dari grup sebelah. Terakhir, karena sudah 5:30. Al-Fatihah buat diri sendiri. Selamat, ini kayaknya harus ada 2 sesi nih. Nanti dilanjut pertemuan berikutnya. Saya sebenarnya sih masih mau. Masih banyak yang mau saya sampaikan. Karena anak itu memiliki karakter. Nggak bisa disamaratakan. Beda-beda. Uang jajannya nggak sama. Nggak sama. Perhatian nggak sama. Mohon maaf ya. Karena anak itu punya beberapa karakter. Kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berikanlah kesabaran, tambahkan kesabarannya dan kuatkan kesabarannya. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan. Allah mungkin nabi ilmi syai'na bil ilmi aqna bi taqjamilna bil afiyah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami dan berikanlah kami kesehatan. Ayo semuanya simpan tangannya di dada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Bayangkan kata-kata kasar, ejekan, inahan yang kita lontarkan tidak pantas diucapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Anak itu amanah. Jalankan amanah itu dengan baik. Yang bawa anak, peluk anaknya. Sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bentuk jihad kita adalah menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita untuk mereka. Dan mudah-mudahan itu menjadi saksi, menjadi syahadah buat kita semua bahwa kita bersama saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena di sana juga termasuk ada salah satu masjid yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Quran disebutkan dan juga menjadi kiblat pertama umat Islam. Masya Allah. Dan ini diumumkan dari panitia Kencleng yang diedarkan tadi berjumlah 8.010.000 rupiah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan transfer sampai dengan jam 5 tadi ada 11 juta rupiah, 350.000 rupiah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan insya Allah nanti kalau ada yang berminat nanti ada kaos kerjasama antara SDI Tugasku bersama dengan Human Initiative ditandatangan oleh Ustadz Maulana. Langsung tadi beliau sebelum mengisi acara nanti bisa menghubungi panitia ya Ustadz ya. Iya. Atau Dan juga terbatas dari, ya, hanya segera terbatas hanya ada 5 kaos saja. Iya. Dan juga yang banyak shawl nanti mungkin juga bisa koordinasi dengan panitia insya Allah karena keterbatasan waktu kita di sore hari ini. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan pertemuan kita dicatat menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab kelak insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk donasi, infak, sedekah terbaiknya. Insya Allah kita doakan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya, alhamdulillah dengan demikian berakhirlah acara hari ini. Semoga berkah untuk kita semua.
Saya Danis mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.